قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai, yaumi hari, ad-dini pembalasan hari kiamat. Jadi maliki ini kenapa dibaca maliki? Ini karena menjadi sifat yang ketiga. Jadi proses i'lalnya itu tarkib kalamnya karena menjadi sifat yang ketiga dari lafaz lillahi di depan. Alhamdulillahi ar-Rahmani itu sifat yang pertama, ar-Rahimi sifat yang kedua, Maliki itu sifat yang ketiga. Yaumi kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Karena yaumi jadi mudhof ilaih, maka maliki itu juga kedudukannya selain sifat yang ketiga dari lafaz lillah, maka maliki itu juga menjadi mudhof. Ad-dini itu menjadi mudhof ilaih tsani namanya, mudhof ilaih kedua setelah mudhof ilaih yaumi. Al-jazaa'i. Jadi yang dimaksud dengan yaumuddin ini adalah al-jazaa'i, yaitu hari pembalasan. Ini nama lain yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul jaza, hari pembalasan. Wa huwa, dan adapun yaumuddin, yaumul qiyamati adalah hari kiamat. Nah, seperti apa hari kiamat? Kita sudah pernah ngaji, itu di tafsir Yasin. Di sana sudah hatam kita dulu, sudah dijelaskan semuanya. Wa khussu bidzikri, dan dikhususkan bidzikri dengan penyebutan, li'annahu, karena sesungguhnya yaumul qiyamah la mulku zahiran fihi, tidak ada kekuasaan zahiran jelas nyata fihi pada hari kiamat li ahadin bagi seseorang illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kekuasaan pada hari kiamat itu. Kalau di dunia ini masih kita ada raja, ada presiden, ada pemimpin. Kalau di akhirat tidak ada lagi. Semuanya itu dalam proses di sana, pembalasan dari apa yang telah diperbuat ketika ada di dunia. Bidalilin, karena adanya dalil, limanil mulkul yaum, liman bagi siapakah al mulku kerajaan al yaum pada hari ini. Yaumul jaza maksudnya hari kiamat maksudnya. Ditanya oleh Allah, kerajaan ini milik siapa? Siapa yang punya kekuasaan itu? Allah. Tanpa juga dijawab, kita udah tahu bahwa yang berkuasa itu Allah. Wa man qara'a maliki, dan barang siapa qara'a yang membaca maliki dengan lafaz maliki, fa maknahu, maka adapun arti atau makna dari lafaz maliki, malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati, maka artinya adalah malikil amri, itu yang menguasai segala urusan di hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menggunakan lafaz maliki.
Jadi Quran itu maliki itu bisa dibaca dua. Bisa maliki yaumiddin, bisa dibaca maliki yaumiddin, ma-nya itu tanpa alif. Boleh. Jadi kalau orang baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, atau maliki yaumiddin, sama, tak salah. Nah, kalau suatu saat menemukan itu, jangan kemudian kita menyalahkan kepada orang, karena memang bisa dibaca maliki, bisa dibaca juga maliki. Huwa, adapun lafaz maliki mausufun bidzalika daiman, yaitu yang maksudnya disifati bidzalika dengan hal itu. Dengan apa? Malik daiman itu selamanya. Artinya Allah itu telah tersifati. Apa tersifatnya Allah? Termasuk yang disebut dengan maliki, yaitu Allah itu menguasai. Tidak mungkin jadi Allah kalau tidak berkuasa. Tetapi kekuasaan Allah itu selamanya, tidak pernah ada akhir. Bukan seperti makhluk, bukan seperti manusia. Kekuasaannya ada keterbatasan. Hari ini dia berkuasa, besok, lusa, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, atau paling telat 5 tahun yang akan datang kekuasaannya berakhir. Atau paling jagonya dia 2 periode. Udah, kalau yang pejabat-pejabat publik, atau biarpun dia tak berhenti jadi penguasa, itu mati. Kalau pernah mati, habiskan. Tapi kalau Allah kekuasaannya itu tanpa batas, kapanpun itu tetap Allah, selama-lamanya itu Allah Maha Kuasa. Fasahhuhu, maka benar, maka sah wuku'uhu, penggunaan lafaz maliki itu sifatun, itu sebagai sifat lima rifatin, karena sifat yang sudah dikenal. Ma'rifatin, karena sudah dikenal. Kita sudah sama tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, punya sifat Malik. Di antara sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, itu kedudukannya menjadi maf'ul muqaddam dari fi'il fa'il na'budu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal yang sebenarnya itu na'budu iyyaka, bukan iyyaka na'budu. Kenapa maf'ul didahulukan setelah fi'il dan fa'ilnya? Karena iya itu menjadi maf'ul muqaddam. Berarti maf'ulun bih yang didahulukan. Ka itu mabni ala fathah. Jadi iyyaka, hanya kepadamu. Jadi maf'ul muqaddam itu fungsinya, kenapa maf'ul muqaddam didahulukan dari fi'il fa'ilnya? Itu untuk ditakid, penguatan bahwa ini benar-benar, bukan main-main. Pengakuan di sini ini benar-benar bahwa hanya kepadamu, betul hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami ini menyembah, dalam rangka untuk penguatan, maka makmulnya didahulukan. Iyyaka na'budu itu fi'il mudhari', kami menyembah. Wa iyyaka, ilahnya sama dengan di depan. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ista'ana, yasta'inu, isti'anatan, kami meminta pertolongan. Aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'rifata alal ibadati wa ghairiha. Ayat ini nakhussu, kami mengkhususkan kepadamu ya Allah
bil ibadati, dengan penghambaan, melakukan penghambaan, beribadah, min tauhidin, dari menesakan Allah, wa ghairihi, dan lainnya. Jadi yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah itu kita mengkhususkan melakukan penghambaan, mentauhidkan Allah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa natlubul ma'unata, dan kami memohon pertolongan alal ibadati, dalam beribadah, atas ibadah, wa ghairiha, dan lain ibadah, baik di dalam ibadah, di luar ibadah, di semua kegiatan siang, malam, pagi, sore, semuanya itu kita mohon pertolongan kepada Allah. Lagi sholat, agar rajin sholat, minta pertolongan Allah. Lagi kerja, biar barokah kerjanya, dapat hasil tapi menjadi jalan barokah, jadi jalan kebaikan kepada kita, itu juga minta pertolongan kepada Allah maksudnya. Tidak semua apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, harta dapat didapatkan dari Allah, membawa keberkahan kita, tidak semua. Karena tidak sedikit orang itu susah payah kita cari harta, kemudian ketika di belakang hari hartanya itu yang membunuh kita. Dunia itu matiin orang, tuannya ibu balik pakai, dibeli Honda, naudzubillah, atau lagi setrak mati orang, setelah melihat Honda tepat ya. Dia minta keberkahan, minta pertolongan kepada Allah, bahwa harta rezeki yang sudah didapatkan itu dapat menjadikan, mendatangkan jalan kebaikan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu fi'il amar. Hadaya di hudan. Ihdi, berilah petunjuk. Nah, kepada kami. Nah itu apa? Domir mutasil mahal nasab. As-sirata, terhadap jalan. Al-mustaqimah, yang lurus. Jadi sifat dari as-sirat. Yaitu, yakni arsyidna, berilah petunjukna kepada kami, ilaihi, terhadap jalan yang lurus, atau ilaihi, terhadap siratul mustaqim, wa yubdalu minhu, dan diganti minhu, dari siratul mustaqim ini. Apa gantinya? Maksudnya siratul mustaqim ini adalah siratul ladzina, yaitu jalan alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka alladzina. Jadi sirata jadi apa? Jadi apa ya Bas? Itu menjelaskan siratal mustaqim di depan, yaitu siratal ladzina an'amta. Berarti disebut dengan apa? Jadi apa? Jadi badal kul mingkul. Udah nyampe itu? Udah ya. Tak ada apa tanya lagi. Badal kul mingkul. Badal kul mingkul. Di badal yang diulang-ulang. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim ini adalah jalan sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah itu kenikmatan alaihim, atas orang-orang yang mendapat jalan yang lurus itu, menuju jalan kebenaran, hidayah yang dimaksud. Yaitu bil hidayati, itu dengan maksudnya petunjuk. Ya, orang kalau udah dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah-langkahnya tidak akan pernah kesasar dia. Tetap lurus terus, tepat terus. Wa yubaddalu minal ladzina bisilatihi, dan dijelaskan atau diganti minal ladzina dari lafaz alladzina, bisilatihi karena bersambungnya itu ke lafaz ghairil maghdubi, selain al-maghdub,
yaitu orang-orang yang tidak dimurkai alaihim atas mereka, wahum al-yahud. Minta perlindungan kepada Allah kita ini jangan sampai kita itu termasuk seperti orang yang dimurkai, al-maghdub. Kenapa dimurkai? Itu yang di sini yang dimaksud adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Yang disebut dimurkai ini al-Yahud ini, orang Yahudi. Kenapa? Karena dia ini tahu kepada kebenaran. Cuma memang tidak mau dia untuk ikut ke kebenaran itu. Ke perkara hak itu mereka paham bahwa Islam itu benar, tapi tak mau ikut dia. Itu namanya al-maghdub. Kalau ad-dallin itu artinya kesasar. Kenapa istilahnya dalam Al-Quran disebut ad-dallin? Karena yang disebut ad-dallin itu orang itu sebenarnya mau kepada jalan kebenaran, tetapi dia jalannya yang salah. Akhirnya sama, tak menemukan juga kebenaran. Mau kepada kebenaran, tetapi jalannya dikesasarkan. Kesasar, sesat. Itu namanya dhalin. Itulah orang-orang Nasrani. Kalau al-Yahudnya itu memang tahu tapi tak mau. Kalau Nasrani itu tahu kepada kebenaran, tetapi dia mau kepada kebenaran, tetapi dia memang jalannya yang salah. Jadi sama saja. Kalau jalannya salah, biarpun kita mau, sama tak dapat. Tahu tapi tak mau, ya sama juga. Wala wa ghairi, dan tidak pula al-dhalin, orang yang kesasar, wahum an-nasara, yang dilambangkan kepada orang an-nasara, kaum Nasara. Jadi ghairi, jadi sifat dari lafaz alladina. Al-maghdub itu adalah mudhafun ilaih, alaihim itu muta'alliqatin bil maghdub. Waladhdallin, lamnya itu lam apa? Jadi lamnya itu disebut la zaidah litaukid, itu tujuan untuk menguatkan dia. Itu an-nafi fi ghair, artinya disebut dengan la zaidah litakid litaukid, an-nafi lil ghair. Nuqtatul badli ifadatun. Nuqtatul badli itu keinginan untuk mengganti apa ifadah, manfaat. Annal muhtadina, sesungguhnya orang-orang yang mendapat petunjuk itu laisu, bukan siapa orang yang mendapat petunjuk Yahudan wala Nasara, orang Yahudi dan bukan pula orang Nasara. Jadi yang dimaksud di sini yang mendapat petunjuk itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara. Kita minta perlindungan kepada Allah, bagaimana kita itu tidak dimurka Allah, bagaimana kita itu tidak menjadi orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasara. Itu maksudnya. Inilah Al-Fatihah. Jadi tafsir Al-Quran ini banyak, tidak cuma satu ini. Ada lagi tafsir yang lebih meluas dari ini lagi. Makanya Fatihah ini disebut dengan banyak istilah Al-Fatihah itu. Fatihah itu surat pembuka, ada istilah disebut dengan As-Sab'atul Matan. Itu 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa? Karena selalu dibaca. Nah, itu tafsir dari surat Al-Fatihah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke surat Al-Baqarah. Berarti kalau sudah masuk ke surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah itu adalah surah yang ditafsiri oleh sang murid. Kalau Fatihahnya ini ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli,
Kemudian nanti Al-Baqarah itu ditafsiri oleh Jalaluddin As-Suyuti, yaitu muridnya dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan dijelaskan di depan kenapa disebut dengan Jalalain dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira daiman abada. Dan semoga Allah selalu memberi rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarga dan sahabatnya, wa sallama, dan beri keselamatan tasliman, dengan keselamatan katsiran yang banyak, daiman abada, selama-lamanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Wala haula, tiada daya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tiada kekuatan untuk menolak melakukan perbuatan dosa illa billahi, kecuali karena pertolongan Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi minha arwal wabailha al-Mustafa wal-Murtada wardahuma wal-Fatima falam tazal qultu bina bima nazal innaka la tikun lam tazal qultu bina wal muslimin wal mursalin wal anbiya ajma'in wattabi'in inda syihabil muttaqin. Li khamsatun utfi biha arwal wabail al-Mustafa wal-Murtada wardahuma wal-Fatima. Ya Rabbana atarafna bi annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taghsil kulli awbatan awrati wa aminir rawati liwalidina rabbi wa maulud wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judan wanna lan bitisabim minna bil mustafa rasuli nada bi kulli
وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عدد تخصيص ربي وآله وصحبه عدد تخصيص ربي والحمد لله بالبدء والثناء يا ربنا اعترفنا وأذنا على لظى أصابنا يا ربنا لنا أصابنا